para mahasiswa Produk Design Engineering kelas LA72. Hari ini kita memasuki perkuliahan berikut. Dengan topik adalah optimisasi, optimization. Mungkin optimasi sama juga ya. Kadang-kadang ada istilahnya optimisasi, mungkin terjemahan dari bahasa Inggris, optimization. Tapi mungkin dalam bahasa Indonesia sering optimasi aja. Optimasi. Ya. Dalam bahasa Inggris namanya optimization. Ya. Nah, kita masuk dengan persamaan Lagrange. Ini ada dua macam, ada yang pakai model ini, ada yang pakai saya dapat ilmunya juga dari Bapak Profesor Daniel Hanali dari ITB, ngajar di BINUS juga pada itu tahun 1986. Nah, cara beda, sedikit beda, tapi itu prinsipnya sama sih, ya. Oke. Nah, apa itu del? Ini segitiga ini bacaan ini dibaca del, ya, dibaca del atau nabla. Segitiga terbalik ya. Segitiga terbalik ini dibaca del atau nabla. Del itu apa? Del itu berupa vektor yaitu do per do x, do per do y, do per do z. Nah ini berbentuk vektor ya. Ya, segitiga terbalik. Mungkin di fisika ada apa enggak? Segitiga terbalik belum ya. Nah biasanya di fisika yang apa? Mungkin bisa di apa di kelas 12 ya. Ini mahasiswa ya guys. Ya ada ya, ini vektor berupa vektor ya. Kemudian ada yang disebut gradien vektor. Gradien vektor. Gradien vektor. Itu lambangnya misalnya del F gitu. Del F ya. Del F itu sebetulnya sama sama yang nabla tadi, do per do X, do per do Y, do per do Z. Nah ini karena ada F, di atasnya dikasih F semua. Kalau del G, nabla G berarti ya ini del F ini yang disebut gradient vektor ya. Ini del F. Ya, jelas maksudnya. Jadi yang ini ya nabla tadi atau del tadi di sini diberi apa? Kalau F, F, kalau G, G. Ya. Ini yang disebut gradient vektor itu yang mana? Yang del F atau baca nabla F. Nabla atau del. Jelas? Maksudnya? Halo? Oke. Nah, untuk itu kita di sini menggunakan dalam optimasi, dalam bahasa Indonesia itu lebih pas namanya optimasi, tapi karena bahasa Inggrisnya optimization, kalau diterjemahkan optimisasi ya. Tapi bahasa Indonesia mungkin optimasi, bahasa Inggrisnya optimization ya. Oke. Nah, persamaan Lagrange itu do F del F ya, del F sama dengan lambda kali del G. Nah, del F ini yang biasanya kita misalnya mencari fungsinya tahu apa itu del F. Kemudian yang diketahui itu misalnya diketahui volumenya,
Ya, kalau fungsinya diketahui del F, F itu fungsinya. Jadi F, boleh gak ada yang menulis begini? Ada yang menulis juga del F fungsi 3 variabel, 3 dimensi ini, sama dengan lambda kali nabla atau del dari G, fungsinya juga 3 variabel. Ada. Sama ya. Cuma hilangkan X ya, Z-nya aja. Ya, sama. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk contoh hitungannya. Ya, contoh hitungannya. Nah ini, tulisannya terbaca enggak deh? Tentukan volume terbesar dari suatu box, satu kotak, di mana ini harusnya terpisah ya. Dalam bahasa Indonesia hati-hati nih, di mana, dalam bahasa Inggrisnya where, ya kan? Di mana luas permukaannya, nyata maksudnya boxnya adalah, nah, sedikit geser ya, adalah 96 meter persegi. Jadi yang diketahui itu adalah luas permukaannya. Nah itu yang G, X, Y, Z. Fungsinya fungsi luas. Ya. Sedangkan yang tanya volume terbesar. Nah saudara tahu bahwa kalau kita anggap dia box itu kotak, berarti ada panjang lebar tinggi, mungkin aja kotak itu adalah kubus. Ya nak? Asal panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi itu disebut kubus. Ya kan? Baik. Nah di sini kita gambarkan sketsanya. Ya, gambar sketsa. Ya, kotak. Kita tidak tahu kotak ini apakah ukurannya berupa 4 segi panjang, kotak alias box atau berupa kubus, ya, kotak atau balok, istilahnya kan. Ini panjang, dan misalkan sama dengan X, lebarnya sama dengan Y, tingginya sama dengan Z. Nah, kita katakan sini, misalkan ukuran kotak, ya, misalkan urut kotak atau box ya, sama dengan box tuh. Ukuran kotak di mana panjang kotak adalah X ya, lebar kotak adalah Y dan tinggi kotak adalah Z, sorry. Ya. Kan kalau panjang lebar tinggi, ya ini X, Y, Z. Ya. Nah, kesulitan kita kalau kita pakai yang sistem agak ekstrim, tahu nggak? Kita nggak tahu alasnya untuk apa. Kalau dulu ada kan, ingat nggak dulu ada bejana atau kaleng yang tanpa tutup, di mana alasnya berbentuk 7 sangkar. Nah itu sudah diketahui kan, panjang sama dengan lebar. Kalau ini kita nggak tahu. Ini bedanya. Jadi ini sedikit beda sama yang agak ekstrim nih. Paham maksudnya? Agak ekstrim itu juga maksimum minimum, ya, optimasi juga. Nah setelah ini baru kita tentukan yang diketahui itu apa. Tunggu dulu. Yang ditanya itu adalah volume terbesar, ya, volume terbesar. Ya, volume kotak itu ya. Berarti volume kotak rumusnya apa? Volume kotak rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi ya nak. Nah, kita ini yang menurut Lagrange, bersama Lagrange tadi, fungsi yang sebelah kiri tadi adalah fungsi apa? X, Y, Z. Ya nak. Volume kotak yang ditanya ini kan ditanya volume terbesar. Berarti volumenya itu ya kita misalkan dari X kali Y kali Z. Jelas sampai sini?
Panjangnya adalah X, lebarnya Y, tingginya Z. Sesuai yang kita misalkan. Jelas sampai sini? Yang lain jelas? Oke, setelah ini yang F-nya ya. Jadi kan ada, saya balik lagi ya. Tadi ada rumus Lagrange apa tadi? Ini kan, del F, del F atau nabla F sama dengan lambda. Lambda itu parameternya kali del G atau nabla G. Ya enggak? Nah, sesuai ini. Nah, yang diketahui ini apa nih? Luas permukaan adalah 96 meter persegi. Given, yang given ini ya, yang diketahui ya. Nah, luas permukaan itu apa? Luas permukaan itu surface area namanya kan. Surface area ya. Di soalnya nanti ada dua ya. Di atasnya bahasa Inggris, di bawah bahasa Indonesia. Ya, diminta baru model gitu. Ya. Jadi sini tulis luas permukaan atau dalam bahasa Inggrisnya surface. Surface itu artinya permukaan. Area luas, ya luas permukaan. Surface areanya adalah luas balok apa? 2 kali panjang kali lebar, ya nak? Tambah 2 kali panjang kali tinggi, tambah 2 kali lebar kali tinggi. 2 kali panjang kali lebar nih alas dan atas, ya. Alasnya luas alas dan luas atas, tutup atau atas ya. Kemudian panjang kali tinggi apa tuh? Depan belakang, ya nak? Lebar kali tinggi apa? Kiri kanan. Bisa bayangkan? Seperti kelas ini ada ya. Nah, kita ganti. Nah, surface area inilah yang sebagai G. Gx ya. Ini kita ganti Gx, Y, yang diketahui given. Yang given tuh G, yang F itu yang ditanya. Paham? Nah, G-nya berapa nih? 2 kali panjangnya X, lebarnya berapa? Y. Kemudian panjangnya X, tingginya Z. Lebarnya Y, tingginya Z. Ya enggak? Sampai sini jelas? Nah, ini sudah diketahui, ini given 150, 96, sorry. Kita pengaruh contoh. Diketahui ini sama dengan 96, kok 96. 150 ya tadi, salah. 150 ya. Ya. 150 meter persegi ya. Ini digeser. Diketahui 150 meter persegi. Ini kita hapus. Bukan 96, tapi 150 meter persegi. Jadi di sini berapa? 150. Ini ketahui kan? Jadi ini adalah sama dengan 150. Kemudian Gx, Y, Z ini kita jadikan sama dengan 0. Supaya jadi sama dengan 0, gimana jadi? Gx, Y, Z sama dengan apa? 2xy tambah 2xz tambah 2yz kurang 150 sama dengan 0. Sudah jelas habis itu? Halo? Ya. Ya ini latihan, nanti kita latihan lebih banyak ulang-ulang lagi ya, paling angkanya itu. Nah, setelah kita dapat ini, kita cari dulu, karena gradient vektor itu kan, tadi apa? Gradient vektor dari del F apa? Do F, saya kasih contoh ke atas dari mana? Gradient vektor dari del F apa? Gradient vektor, kalau del ini nabla kan nggak ada nih, do aja, do per do X, do per do Y, do per do Z. Kalau gradient vektor del F atau nabla F adalah do. Jadi kalau F semua di atasnya kan. Begitu gak kalau ini del G apa? Do G per do X. Jadi sebetulnya berasal dari do per do X,
do per do Y, do per do Z itu adalah grad apa? Del atau nabla. Tapi karenanya kasih G, ya kasih G di atasnya semua. Paham maksudnya? Kalau F semua. Kalau H semua. Paham maksudnya? Ya. Ya ini disebut gradient vektor. Ya. Jelas? Nah, baru kita lanjutkan ini. Tadi sudah sampai ini. Nah, kita ambil yang dari volume tadi. Yang volume tadi apa? Fungsi ya. Fungsi ini yang dari volume X, Y, Z. Ya, nak? Benar kan tadi? Volume kota adalah panjang kali lebar tinggi, maka fungsi X, Y, Z, X, Y, Z, ini yang ditanya, X, Y, Z. X kali Y kali Z. Ya, nak? Nah, kita cari turunan parsialnya. Do F per do X, artinya diturunkan terhadap X. Nak? Halo? Diturunkan terhadap X, turunannya berapa? 1. Dan YZ adalah dianggap konstanta pengali. Jadi hasilnya berapa? YZ. Ya. Kemudian kita cari lagi fungsi X, Y, Z. Ini berulang tidak apa-apa. Kemudian turunan parsial. Ya, ini namanya turunan parsial. Do F terhadap Y. Hasilnya apa? Do F per do Y. Diturunkan terhadap Y. Ya, terhadap Y. Berapa? Berarti XZ konstanta pengali. Y turunannya berapa? 1 kan? Y kan turunannya 1. XZ adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali aja. Berarti XZ kali 1, XZ. Kemudian ada 3 ya. Yang terakhir terhadap Z. X, Y, Z. Di sini turunan F terhadap Z. Hasilnya apa? Lingkari. Turunkan terhadap Z. Berarti X, Y-nya konstan enggak? X, Y konstan. Z turunannya 1 enggak? Nah, XZ kali 1 berapa? XY kali 1, XY kan? Tapi sini jelas. Hello yang belakang. 6. Jelas enggak? Oke. Nah, setelah dapat ini, barulah kita tentukan gradient vektor dari F. Yang nabla atau del F. Ya. Del F atau nabla F. Apa rumusnya tadi? Kalau del aja kan, del itu nabla kan do per do X, do per do Y, do per do Z. Karenanya terhadap F, kasih F semua di atasnya. Betul enggak gitu? Kalau G, G semua. Gampang kan? Nah, baru kita ganti. Berapa? Do F per do X berapa tadi? Do F per do X sini adalah YZ, koma. Do F per do Y, ini hasilnya apa sih? XZ. Dan terakhir, do F per do Z adalah XY. Ini baru dapat gradient vektor del F. Del F atau nabla F. Mungkin bacanya nak del F. Oke, ini gradient vektor ya. Gradient vektor. Oke. Nah, setelah kita dapat ini, kita mau cari lagi gradient vektor terhadap G. Terhadap G, berarti del G, ya nak? Nah, kita salin mana tadi? Yang sebelumnya kita dapat sini tadi, G, X, Y, Z apa? Yang sama dengan 0 ya. 0-nya kita hilang aja. Jadi sini apa? Kita salin G, X, Y, Y, Z sama dengan, apa tadi? Yang ini, sorry. 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ kurang 150. Jangan lupa ada kurang 150 ya. Karena diambil sama dengan 0. Tapi 0-nya kita enggak itu ya. Di sini apa? 2XY tambah 2XZ. Ya, tambah 2XZ ditambah 2YZ ya. Dikurang 150. Sama dengan 0. Ya, ini kita enggak. Oke, yang kita ambil fungsinya yang ini. Ini juga sama. Dengan cara yang sama juga kita cari turunan G, turunan parsial G terhadap X. Kalau terhadap X, lingkari X-nya. Coba.
lingkari X-nya. Yang bukan X dianggap konstan. Apakah dia seperti ini? 2YZ konstanta saja. Min 150 konstanta ya. Sedangkan 2Y konstanta pengali, 2Z ya, konstanta Y. Konstanta 2Y adalah pengali, 2Z juga pengali ya. Sehingga ini berapa? Do G per do X, 2Y konstanta pengali, X tunanya berapa? 1. 2Z konstanta pengali, X tunanya berapa? 1. 2YZ konstan, tunanya apa? 0. Ya nak? 150 konstan, tunanya 0. Sama dengan nolnya tidak diambil ya. Jelas ya? Sehingga terdapat berapa do G per do X, 2Y tambah 2Z. Ya nak? Halo? Ya. Ya dapatlah do G per do X. Ada 3 harus kita cari kan? Cari do G per do Y dan do G per do Z. Nah, berikutnya dengan cara yang sama juga kita ya kita salin lagi G. Jadi tidak apa-apa capek sedikit tapi kita ngerti ya. Salin nih 2XY tambah 2XZ ditambah 2YZ kurang 150. Sama dengan nolnya tulis tidak apa-apa ya. Nah, sekarang cari do G berikutnya do G setelah do G per do X, do G per do Y berapa? Lingkari Y-nya. Y-nya kita lingkari. Berarti yang kita turunkan Y-nya. Ya, lingkari Y-nya. Kita lingkari Y-nya 2X, berarti 2X konstanta pengali, Y tunanya berapa? 1. Ini konstan. Tunanya apa? 0. Ya nak? 2XZ bukan Y, bukan fungsi Y, konstan 0. 2Z konstanta pengali, Y tunanya berapa? 1. 150 tunanya 0. Sehingga kita dapat do G per do Y adalah 2X kali 1, 2X ditambah 2Z kali 1. Ya, 2Z. 2X kali 1 tambah 2Z kali 1. 2Z kali 1, 2Z. Inilah do G per do Y. Tinggal satu lagi, do G per do Z. Paham sekarang? Ini kemana temannya, Ren? Nah, ini materi yang terakhir ya, optimization. Nah, begitu juga berikutnya kita salin lagi Gx, Y, Z-nya. Kemudian kita cari turunan G, turunan pasal G terhadap Z, do G per do Z. Baru dapat setelah itu del G. Del G itu apa? Gradient vektor G. Enak. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Any question? Kalau tidak ada ini kita salin lagi ya. G. Kita salin lagi. Wah, ini tidak tertulis ya. Tuh, tidak ada kosong tuh. Masa baru mulai udah kena Aduh, maaf. Saya sih ambil. Sebentar. Saya sudah siapkan juga nih pengalaman ini. Sorry. Mana dia? Sebelum ini jadi. Ini yang buka lagi yang. Jadi yang ini saya copy aja daripada ya. Ini saya copy. Ke baru ya.
Oke. Ini tadi kan terakhir ini kan. Nah, sekarang G ini kita cari lagi untuk cari tunang parsial do G terhadap Z. Do G per do Z. Jadi kita salin G X, Y, Z sama dengan 2XY tambah 2XZ ditambah 2YZ kurang 150 ya. Sama dengan 0 ini tidak usah tulis. Nah, do G per do Z diturunkan terhadap Z. Berarti lingkari Z-nya. Mana ada Z? Ini ada Z, ini ada Z. Yang bukan Z dianggap konstan. Ini konstan. Turunannya berapa? 0. 2X konstanta pengali. Z turunannya berapa? 1. Ya enggak? Ditambah 2Y konstanta pengali. Z turunannya berapa? 1. 150 turunannya konstan 0. Jelas? Sehingga berapa? Do G per do Z sama dengan ya 2X tambah 2Y. Ya. Oh, ini belum masuk. Ini ya, tadi belum di itu ya. Sorry. Di share ya. Di sini kelihatan tapi di rekamannya nggak masuk. Gitu. Mana tadi share. Yang mana ini? Ini ya. Ya kan? Jadi lihat benar nggak? Jadi G, kita sain lagi, G X, Y, Z ini 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ kurang 150. Do G per do Z lingkari Z-nya. Hijau ya, lingkari itu yang hijau nih. Hijau. Nah, 2XY bukan Z, berarti konstan. Diturunkan 0. 2XZ, 2X konstanta pengali ikut sebagai pengali saja. Kemudian YZ turunannya 1. Jelas ya? 2YZ, 2Y konstanta pengali, Z turunannya 1. Min 150 konstan, turunannya 0. Maka do G per do Z adalah 2X tambah 2Y. Jelas sampai sini? Nah, dari sini barulah kita dapat menentukan gradien vektor dari apa? Gradien vektor dari G. Apa tuh? Kalau del itu do per do X, do per do Y, do per do Z. Kalau G, berarti semuanya di atasnya kasih G. Jelas? Nah, kita ganti tuh. Berapa del gradien vektor dari del G? Adalah, nah tadi di sebelumnya apa tadi? Do G per do X, 2Y tambah 2Z. Salin sini. 2Y tambah 2Z. Koma. Kemudian do G per do Y. 2X tambah 2Z. 2X tambah 2Z. Yang terakhir, do G per do Z. 2X tambah 2Y. Inilah gradien vektor dari G. Ya. Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah, ini baru kita masuk dengan persamaan Lagrange. Ya, kita pakai persamaan Lagrange. Kita pakai persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange baca Lagrange. Itu apa? Gradien vektor dari F sama dengan lambda itu parameternya kali gradien vektor dari G. Enak. Ingat, del G itu tadi adalah yang given, yang diketahui. Yang ketahui apa tadi? Luas permukaan, surface area. Ya. Sedangkan yang ditanya adalah volume.
Nah, volume itu yang tadi fungsinya kita mendapatkan gradient vektor dari F. Nah, masukkan nih. Del F-nya berapa tadi? Di atas tadi mana del F? Ini. Del F-nya adalah YZ, XZ, XY. Ya nak? Kita salin ya. Kalau disimak yang salah. YZ ya. Kok muncul ini? Bukan tadi udah ini hilang lagi deh. Ya udah deh. Aduh. Hah? Harus deh. Ini harus dihapus juga deh, dihilangkan nanti ya. Ini kita delete. Nah, kita delete hilang ya. Jadi kita balik lagi dari apa? Persamaan Lagrange. Oh ya, ini tadi lupa lagi nih. Dia harus hidupkan. Ya, maksudnya kalau ada bagian itu masih tersimpan bagian yang terakhir yang hilang, tapi yang depannya tidak hilang. Ini persamaan Lagrange, ya, Lagrange. Sama Lagrange atau Lagrange ini adalah dari apa? Gradient vektor dari F, parameternya lambda kali gradient vektor dari G. Nah, baru dari F ini dari apa tadi? YZ, XZ, XY. Ya, sama dengan lambda kali nah, del G apa tadi? 2Y tambah 2Z, 2X tambah 2Z, 2X tambah 2Y. Kita salin. 2, 2Y tambah 2Y tambah 2Z, 2X tambah 2Z, 2X tambah 2Y. Jelas nih? Ini yang tadi sudah kita cari ya. Gradient vektor GEF dan gradient vektor G. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan Lagrange yang kotak hijau. Ya, persamaan Lagrange. Nah, dari sini kita ya. Lagrange ya. Nah, dari sini kita cari hubungannya apa tuh? Berarti kalau kita kali lambda ini artinya sama enggak ini? Ini YZ, XZ, XY, ini vektor. Sama dengan ini jadi vektor juga. Lambda ini kali yang pertama, berapa tuh? Lambda kali 2Y tambah 2Z. Koma, lambda kali yang kedua. Lambda kali 2X tambah 2Z. Sama yang ketiga. Lambda kali 2X tambah 2Y. Ya, jelas sampai sana? Halo? Nah, kemudian kita pisahkan satu-satu. Yang pertama,
YZ sama enggak ini? Ya kan? Jadi kita pisahkan yaitu apa? YZ sama dengan lambda kali 2Y tambah 2Z. Kemudian yang kedua sama dengan yang kedua ya nak? Yaitu apa? XZ sama dengan lambda kali 2X tambah 2Z. Yang ketiga, XY sama dengan lambda kali ketiga 2X tambah 2Y. Ini jelas misalnya. Vektor sama dengan vektor. Berarti elemennya juga sama. Nah, dari sini kita cari lambdanya masing-masing. Kita cari berapa lambda yang pertama, berapa lambda pertama, berapa lambda kedua, lambda ketiga. Lambda kan sama lambda itu sama semua kan nilainya harusnya. Berarti di sini kita dapat lambda sama dengan YZ per 2Y tambah 2Z. Di sini lambda sama dengan XZ per 2X tambah 2Z. Yang terakhir, lambda sama dengan XY per 2X tambah 2Y. Paham sih? Nah, setelah itu, lambda sama dengan lambda sama dengan lambda enggak? Halo? Ya. Lambda sama dengan lambda sama dengan lambda. Berarti ketiga-tiga persamaan itu sama, ya nak? Jadi lambda pertama, ya, jelas nggak sampai sini? Ya, jadi kan vektor sama dengan vektor, elemen pertama sama dengan elemen pertama, ya kan? Elemen kedua sama dengan kedua, ketiga sama dengan ketiga. Nah sekarang lambda pertama sama dengan lambda kedua sama dengan lambda ketiga, ya kan? Lambda pertama apa? Lambda pertama adalah YZ, ya. YZ adalah ini lagi. Lambda pertama sama dengan lambda kedua sama dengan lambda ketiga. Ini YZ per 2Y tambah 2Z. Ya nak, yang tadi. YZ per 2Y tambah Z. Berikutnya XZ. XZ per 2X tambah 2Z. Yang terakhir XY per 2X tambah 2Y. Sekarang coba Anda ambil pertama sama yang kedua. Ya. Pertama sama yang kedua. Apa yang terjadi? Coba kalau kita ambil itu YZ per 2Y tambah 2Z sama dengan XZ per 2X tambah 2Z. Kalau Anda lihat sekilas pandang apa nih? Z-nya ini Z sama ya. Z, Z, belakangnya 2Z. Kalau ini Y, ya kan? Berarti Y sama X sama enggak nih? Coba lihat. Halo? 2Y jadi 2X. Betul? Bisa lihat enggak gitu? Jadi Z-nya udah sama ya. Z-nya ada di belakang 2Z, 2Z. Ya, ya. Berarti Y, kalau sini YZ, sini XZ. Berarti Y sama X sama enggak? Ya, sama ya. Berarti, dan ini juga 2Y adalah 2X. Berarti apa sini? Berarti sini Y sama dengan X. Betul nggak? Nah, ini persamaan pertama, kedua. Sekarang kalau kita ambil persamaan kedua sama yang ketiga. Nih, persamaan kedua sama yang ketiga. Coba kita ambil. Kita ambil ya persamaan keduanya XZ per 2X tambah 2Z
sama dengan XY per 2X tambah 2Y. Ini yang Anda lihat yang sudah sama X ya. Coba lihat. X. Di depan ini X, 2X, 2X. Betul nggak? Berarti yang sama itu apa? Belakangnya nih. Z sama dengan Y sama enggak? Nah ini 2Z adalah 2Y. Berarti dari sini kita dapat apa? Z sama dengan Y. Y sama dengan X. Z sama dengan Y. Kesimpulannya apa? X sama dengan Y. Ini dibalik ya. Y sama X. X sama dengan Y. Y sama dengan Z. Betul nggak? Ini kesimpulannya. Nangkap enggak saya? Ya, ini hati-hati ini, model ini kadang-kadang bingung gitu ya. Paham pesannya? Halo. Ya. Jadi kita lihat kalau yang di 1 dan 2 apa? YZ sama dengan XZ. Z sama Z sama, berarti Y sama X kan? Kita lihat di bawahnya. 2Z-nya sama, tapi 2Y sama dengan 2X. Berarti X sama Y kan? Atau Y sama X. Oke. Nah, yang bawah yang persamaan 1, 2. Sekarang persamaan 2, 3. Persamaan 2 dan 3, XZ per 2X tambah 2Z sama dengan XY per 2X tambah 2Y. Ini X-nya sama, XZ sama dengan XY. Kalau X-nya hilangkan, Z sama dengan Y kan? Z sama dengan Y. Di bawahnya Anda lihat, 2X sama, 2Z sama dengan 2Y. Kalau 2Z sama dengan 2Y, berarti Z sama Y. Nah, kesimpulannya, ini adalah kesimpulannya. Bahwa X sama dengan Y sama dengan Z. Berarti ini terjadi sama rusuk semua, betul nggak? Berarti ini adalah bentuknya apa? Balok, kotak atau kubus? Bentuknya. Kubus. Karena X sama dengan Y sama dengan Z, berarti panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi. Ya. Oke? Bisa. Oke. Nah, kemudian baru kita masukkan dari persamaan yang volume yang diketahui apa tadi? Karena X sama Y sama dengan Z. Oh, nah, yang dimasukkan yang mana tadi? Ini. Yang sama dengan 150 tadi mana? Kita lihat. Ini coretannya keluar ya. Ini ya, yang terakhir ini. Gx, Y, Z adalah 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ kurang 150 sama dengan 0. Atau sama dengan 150 juga boleh ambil. Jadi Anda boleh ambil yang mungkin lebih cocok ini ya, yang sama dengan 150. Enak. Yang kita ambil ini. Yang given. Ini yang given kan? Surface area, luas permukaan, yaitu apa? Yaitu G. G dari X, Y, Z sama dengan apa? Halo? Sama dengan 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ. Sama dengan 150 kan? Kan sama dengan 150. Ya kan? Nah udah. Sedangkan ini kasih tahu X sama dengan Y sama dengan Z. Berarti boleh enggak dalam X semua dulu? Ya, dalam X ya. Berarti ini 2X, Y-nya ganti X. Tambah 2X, Z-nya ganti X. Nah, ini Y ganti X, Z ganti X. Ya enggak? Sama dengan 150. Nah, 2X, 2 kali X, 2X kuadrat. Ini juga 2 kali X, 2X kuadrat. 2 kali X, 2X kuadrat. Sama dengan 150. 2X tambah 2X kuadrat tambah 2X kuadrat tambah 2X kuadrat berapa? 6X kuadrat. Ya, nah, adalah 150. Maka berapa X kuadrat? 150 per 6. Berapa tuh? 25. Berapa X? Akar 25. Mengapa kita tidak ambil negatif? Karena ukuran panjang tidak mungkin negatif. Ya. Jadi ukurannya 5 meter ya berarti satunya. Baru kita cari berapa volume. Ini tanya volume terbesar tadi ya. Ya enggak?
Pertanyaannya apa tadi? Volume terbesar ya. Volume terbesar. Jadi volume terbesar box ya. Volume terbesar adalah apa? Panjang kali lebar kali tinggi kan? Enak. Panjangnya X-nya 5 meter, lebarnya 5 meter. Oh ya ini kalau X dapat berarti X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 5 meter. Betul enggak? Ini 5 meter, ini 5 meter juga. Jadi hasilnya 5 kali 5, 25 kali 5, 125 meter kubik. Inilah volume terbesarnya. Sekarang sudah jelas menggunakan persamaan Lagrange. Halo. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jelas? Kok jelas? Oke. Kalau sudah cukup jelas, nah, sebentar lagi kita masuk soal latihan. Ya. Oke, kalau ada yang catatan ini? Tidak ada. Sudah. Yang lain? Nanti. Ini kacau nih. Oh, yang bawah. Terus. Sorry ya ini jadi ada kacau nih ini coretannya tadi. Ya ini saya save dulu. Oh ya ini on ya berarti ini sudah ter-save. Ya. Cuma ini nanti bisa hilang sendiri itu biasanya. Ya tapi ini harus dihapus nih. Ini G ini kan enggak ada nih. Oh hilang deh. Oke. Sampai terakhir. Kalau enggak ada saya masuk ke ini udah di share ya. Saya share dulu. Saya share. Stop share. Iya. Oh ini. Nah ini soalnya. Yang kecil ya. Digedein. Latihan. Mungkin ya, perbesar aja ya. Kita latihan sekarang. Ini nomor 1 adalah mencari angka-angka dari persamaan kompleks. Nomor 2 adalah PD linear. Nomor 3 adalah inverse dari transfer Laplace. Nanti yang keempat adalah yang aplikasi dari transfer Laplace. Yang kelima adalah yang tadi sama. Itu volumenya 54 sini ya. Luasnya permukaannya. Ini luas permukaannya ya. Permukaan. Oke, kita mulai yang ini. Sekarang Anda kerjakan nih. Terlalu jauh. Oke. Toh filenya saya kirim ke Anda. Mungkin supaya ya, ya apalah. Ya sekarang dikerjakan latihannya. Pasang tidak ada.
karena dari dan kesamaan kompleks. Kalau pangkat 3 bisa ada 3. Ketiga akarnya. Terjadinya bebas dan aplikasi dari Kamsel Laplace. Akhirnya tadi data dari apa menggunakan sementara yang ada. Ini terlalu besar ya, kecil dikit. Terlalu besar. Oh. Oke, ini pas ya ini. Satu halaman semua. Ya, sudah satu halaman. Dan tinggal latihannya ya. Dan minggu ke-12. Nah, ya. Jadi tinggal minggu 13, 14. Ujian. Ya, kita latihan. Ya, ini perlu banyak latihan Anda baru mantap. Oh, Anda coba dulu, nanti kita bahas ya. Apakah hasilnya itu sama atau tidak? Bukan karena yang bikin ya, menurut saya gue cerita lain. Nah, hari lama aja, hari yang terakhir dia.
Supaya ini sedikit ada ya ya ada. Ya, kalau Anda mantap latihannya, Ini adalah konstatek. Jadi bahasa aku kalau dikasih banyak mau berapa soal, untuk soal ya selesai. Jadi bisa dibaca. Tapi yang enam, yang lima itu yang tadi kita optimasi, optimization. Ada cara. Nggak, yang gue kalau di tips soalnya kalau itu di Dia betul absen di kamu sekali itu. iya kan itu bilang Jadi enggak. Yang soal sudah saya kasih juga. Enggak kesalahan fisik. Tapi ada satu tidak ada. Bahwa soal tentang itu. betul.
Double integral saya belajar Anda ya. Double integral. Belum. Integral di dua ini kampus juga nanti. Kita harus juga. Kalau itu masuk lagi bahannya kalau banyak sekali. Jadi itu nanti masuk ke kalkulus kita. Double integral dari volume. Pusing. Salah. Yang nggak sulit sampai. Kalau mempunyai aplikasi dari masalah aplikasi, yang first, yang tadi, yang tadi, dengan kita optimasi akan sama pelajaran. Ya, ini latihan nih, ininya saya share.